Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Refresh Renungan Firman Tuhan Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam, edisi 28 Agustus tahun 2020. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai landasan hidup kita dalam satu hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun tanpa kurang apapun. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, terangi hati kami. Biarkan firman ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita adalah jamahan Tuhan. Ketika orang membawa orang buta ini kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjamah mata orang buta ini sehingga orang buta ini bisa melihat. Tetapi orang buta ini melihat orang seperti pohon-pohon yang berjalan. Orang buta ini belum bisa melihat secara sempurna. Orang buta ini berkata jujur kepada Tuhan Yesus jika penglihatannya belum sempurna, belum bisa melihat dengan jelas. Akhirnya Yesus menjamah lagi untuk kedua kalinya, dan akhirnya orang buta ini bisa melihat dengan sempurna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam pergumulan, atau ada hal-hal yang kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan, ada kesalahan yang kita simpan, ada dosa yang kita simpan, dan akhirnya ada seseorang yang membawa kita, ada seseorang yang mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan, dan untuk pertama kalinya Tuhan menjamah kita, menjamah hidup kita, tetapi mata hati kita belum bisa melihat dengan jelas segala kebaikan Tuhan, dan kita harus bisa berkata jujur seperti orang buta ini berkata jujur jika hidupnya belum dipulihkan, jika mata orang buta ini belum dipulihkan. Seperti kita, jika hidup kita belum pulih, kita harus berkata jujur kepada Tuhan jika masih ada hal-hal yang tidak beres dalam kehidupan kita. Kita mau jujur di hadapan Tuhan karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, dan kita mau mengakuinya. Jika kita mengakuinya, maka kehidupan kita akan dipulihkan seperti orang buta ini. Jangan kita rasionalkan apa yang kita alami. Kalau memang hidup kita tidak benar, kita mau mengatakannya kepada Tuhan bahwa hidup kita memang tidak benar di hadapan Tuhan. Jika kita salah kepada Tuhan, kita mau mengatakannya secara jujur bahwa kita memang telah berbuat salah kepada Tuhan. Jika tidak demikian, maka mata hati kita tetap akan tidak bisa melihat
segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk mendapatkan jamahan Tuhan yang kedua kalinya, kita datang sendiri kepada Tuhan dengan berkata jujur di hadapan Tuhan. Jika hidup kita belum pulih, jika hati kita belum pulih, jika pikiran kita belum pulih, maka Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mata hati kita terbuka sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang yang datang dan memohon jamahannya. Tuhan mengasihi orang yang datang memohon kepadanya. Jika kita datang memohon kepada Tuhan, maka pemulihan hidup secara sempurna akan kita dapatkan. Seperti orang buta bisa melihat secara sempurna karena dia berkata jujur dan Tuhan menjamah dia. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan kehidupan kami, Tuhan, anggota jemaat-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang jaga kami. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh melewati hari ini tanpa kurang apapun. Berkati jika ada yang bersuka cita, tambahkan sukacita mereka dalam merayakan hari ulang tahun. Jika ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan pulihkan. Jika dalam pergumulan, Tuhan datang meringankan beban mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pulihkan bangsa ini, pemimpin kami dari yang tinggi sampai terendah. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian refresh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.